Jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi 14 Oktober 2020. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggun, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perasaan yang muncul dalam diri kita tentu memiliki sebab dan akibat. Dalam diri kita sering timbul rasa marah, rasa senang, rasa malu, dan berbagai macam perasaan lain. Perasaan-perasaan itu terjadi karena perbuatan dan tindakan yang kita lakukan. Perbuatan kita itu menentukan situasi dan kondisi ketenangan lingkungan hidup. Kita berbuat baik dalam lingkungan hidup, berarti kita telah menciptakan kedamaian dan ketenangan lingkungan hidup kita. Begitupun sebaliknya, kita berbuat tidak adil atau mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain, itu berarti kita telah menciptakan kekacauan yang pastinya akan mempengaruhi ketenangan diri sendiri dan orang lain. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan, dikisahkan kepada kita tentang Yesus merasa marah melihat perlakuan atau perbuatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus merasa marah dan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena perbuatan mereka. Mereka menciptakan suasana lingkungan hidup tidak ramah dengan perbuatan dan perlakuan mereka sendiri. Yesus mengatakan mereka munafik karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat rajin menyuruh daripada disuruh. Mereka sangat rajin menerima hormat dan pelayanan, tetapi mereka sendiri tidak mau menghormati dan memberi pelayanan. Sehingga dengan keras Yesus melawan sikap dan tindakan mereka yang sudah melenceng dari apa yang menjadi harapan banyak orang. Para saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengecam orang Farisi tentu ada alasan, yakni ia ingin supaya tercipta kedamaian dan keserasian hidup.
tercipta suatu himpunan atau perkumpulan manusia yang hidup atas landasan cinta kasih. Masing-masing anggotanya merasa sukacita, kedamaian, dan kesabaran. Tempat orang menemukan kedamaian, kebaikan, dan kesetiaan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dan kedamaian, kesabaran dan kesetiaan hanya akan terjadi kalau kita membiarkan seluruh perbuatan atau pekerjaan kita dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga demikian.